Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rifatunima. Saya dari kelas Manajemen Direct Malam. NIM saya 19210596. Pertama saya akan membacakan soalnya. Nomor 1, pemahaman mengenai ekonomi digital dapat diibaratkan seperti lari maraton, bukan lari jarak pendek atau sprint yang membutuhkan waktu sangat cepat. Karena itu perlu memahami posisi Indonesia saat ini yang berada dalam kategori breakout di mana tingkat kemajuan digital rendah, sehingga perlu didorong kemajuan digital untuk naik kelas menjadi negara stand out. Melihat fenomena tersebut, bagaimana arah dan strategi kebijakan ke depan dalam menghadapi ekonomi digital? Apakah kemajuan teknologi dan inovasi merupakan berkah bagi bangsa Indonesia atau faktor apa yang perlu segera ditangani untuk menghindari kesenjangan yang lebih tinggi? Untuk menghindari kesenjangan yang lebih tinggi yaitu pemerintah menargetkan Indonesia sebagai negara ekonomi digital terbesar se-Asia pada tahun 2020. Melihat pertumbuhan inovasi yang sangat cepat, kita harus optimis target tersebut dapat dicapai meskipun indeks digitalisasi Indonesia masih tergolong rendah di antara negara ASEAN. Tugas berat pemerintah saat ini adalah memastikan bahwa ekonomi digital harus dapat mendukung pertumbuhan ekonomi mengenai kesenjangan terlebih. Ada 1.700 perusahaan rintisan. Perkembangan ekonomi digital begitu pesat dan eksponensial. Fenomena tersebut telah merasuki seluruh sendi-sendi kehidupan kita. Pemahaman ekonomi digital tidak hanya e-commerce, tetapi juga mencakup semua sektor seperti transportasi, edukasi, pertanian, manufaktur, dan komunikasi. Ironisnya, banyak dari kita yang ternyata belum sepenuhnya memahami ekonomi digital yang tumbuh pesat dan potensial di Indonesia. Untuk pertanyaan nomor 2, digitalisasi ekonomi dan keuangan telah merambah ke berbagai segmen ekonomi. Ekonomi dan keuangan digital berkembang secara pesat dalam berbagai bentuk layanan keuangan vintage maupun layanan keuangan digital. Unbundling di luar bank maupun lembaga keuangan yang berpotensi menciptakan shadow banking. Melihat hal tersebut, bagaimana langkah bank sentral dalam menyikapi menurunnya globalisasi dan meningkatnya digitalisasi? Dalam menyikapi menurunnya globalisasi dan meningkatnya digitalisasi, 4.0 merupakan salah satu strategi dalam mendorong inovasi dalam ekonomi dan keuangan digital untuk memperkuat daya saing dan kepentingan nasional serta mempersempit kesenjangan masyarakat. Sebagai dukungan bangsa Indonesia dalam integrasi ekonomi dan keuangan digital secara nasional, bangsa Indonesia telah menyusun arah kebijakan sistem pembayaran Indonesia ke depan melalui peluncuran Blueprint Sistem Pembayaran Nasional di Era Digital. Hal tersebut juga turut berdampak pada longgarnya mekanisme transmisi moneter dan meningkatnya resiko terhadap stabilitas moneter dan keuangan. Perilaku ekonomi juga telah berubah, terutama didorong oleh generasi milenial. Dua hal tersebut menjadi tantangan bagi bank sentral dalam memberikan respon guna menjaga stabilitas perekonomian. Untuk soal nomor 3,
Wabah COVID-19 mempengaruhi seluruh dunia karena telah menyebar ke 1.999 negara. Setiap negara yang terjangkit COVID-19 segera mengambil tindakan cepat, termasuk negara Indonesia. Menurut Anda, kebijakan fiskal dan moneter seperti apa saja yang sudah diambil pemerintah menghadapi COVID-19? Yang pertama yaitu social distancing. Social distancing bagi saya itu udah bagus banget yang diambil oleh pemerintah, karena itu membuat kita bisa terhindar dari virus 19. Social distancing meliputi penutupan sementara sekolah atau tempat kerja, pembatasan kegiatan keagamaan, dan pembatasan kegiatan di tempat atau fasilitas umum, dan itu mempengaruhi dampak COVID-19. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.